Pemirsa, virus PMK pada ternak sapi menjadi momok yang menakutkan bagi peternak karena PMK dapat menurunkan jumlah populasi ternak secara drastis. Baru-baru ini virus PMK kembali menyerang sejumlah ternak di Indonesia, termasuk di Kabupaten Goa. Dan pemirsa, untuk mengetahui kabar terkini terkait virus PMK di Kabupaten Goa, berikut kita akan wawancara singkat bersama dengan Bapak Muhammad Hairul Aswar, SPT selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Kadis. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sore Pak Kadis. Pak Kadis, adakah data pasti yang dipegang oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa berapa jumlah ternak yang berpotensi terjangkit PMK di Kabupaten Goa dan berapa total jumlah yang saat ini terjangkit PMK di Kabupaten Goa, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa sapi di Kabupaten Goa itu berjumlah 62.972 ekor. Ya. Kemudian yang terjangkit saat ini dilaporkan sudah 984 ekor. Dan rata-rata adalah sapi dan kerbau. Baik. Iya, Pak Kadis, lalu bagaimana pengawasan ini terhadap populasi ternak di Goa? Ya, pengawasan kita mempunyai petugas peternakan kecamatan di setiap kecamatan. Kita juga mempunyai penyuluh ini yang aktif untuk melaporkan. Dan kita sudah membentuk tim penanggulangan atau pengendalian penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Goa yang beranggotakan dokter hewan, paramedik atau mantri hewan, vaksinator dan juga penyuluh. Inilah yang aktif melayani masyarakat baik untuk vaksinasi, pengobatan, disinfeksi, dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit mulut dan kuku ini bisa disembuhkan. Baik. Yang terjadi di masyarakat saat ini adalah panik. Dan dengan demikian dia bisa menjual ternaknya dengan harga yang murah. Ini yang sangat kita sayangkan, sehingga pengawasan dan edukasi kita terus lanjutkan, termasuk dalam lalu lintas ternak. Kita perketat untuk lalu lintas ternaknya. Luar biasa, sudah banyak upayanya ya sebenarnya, ada tim, kemudian vaksin. Tapi saya mau ke vaksin, Pak Kadis, soal vaksinasi ini sendiri. Bagaimana untuk saat ini atau sejauh ini soal vaksin, karena tadi ada 62.000 ternak sapi yang ada di Kabupaten Goa, 900 lebihnya yang terjangkit PMK. Bagaimana yang lebihnya, Pak Kadis? Ya, di akhir Desember kita mendapatkan bantuan vaksin dari Balai Veteriner Maros sebanyak 250 dosis. Kemudian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 250 dosis juga, dengan total 500 dosis. Ini yang sementara kita aktif untuk menginjeksi ternak-ternak yang masih sehat di kecamatan-kecamatan yang belum tertular. Baik, jadi kecamatan yang sudah tertular dari 18 kecamatan di Kabupaten Goa ini sudah 10 kecamatan yang tertular, dan kita mencoba untuk menghentikan penularan dengan menggunakan vaksin. Sebenarnya vaksin ini masih jauh dari mencukupi, oleh karena itu kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dinas Peternakan Provinsi maupun dari Kementerian. Baik. Itu tadi, kalau langkah preventif sendiri yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa sendiri, Pak Kadis? Ya, sementara kita melakukan agar supaya lalu lintas ternak ini bisa dikendalikan, bisa dibatasi. Kita menghimbau kepada para pedagang agar supaya tidak mengirim ternak dari daerah tertular ke daerah yang masih hijau. Karena kita masih ada 8 kecamatan ini yang masih alhamdulillah belum ada laporan bahwa tertular PMK. Yang kedua, kita aktif melakukan edukasi kepada masyarakat agar supaya di musim pancaroba ini mereka menjaga kesehatan ternaknya, karena itu hanya itu yang juga bisa membentengi. Dan yang kemudian saat ini memang intensitas lalu lintas ternak agak marak sebab untuk persediaan hewan kurban sebenarnya, Pak. Iya. Demikian. Iya, Pak Kadis, ini kan tadi sudah disebutkan ada beberapa kecamatan yang terinfeksi. Lalu bagaimana cara mengedukasi
peternak dan masyarakat. Ini kan ada beberapa penyakit ternak selain PMK sendiri, Pak Kadis. Nah, ini hewan yang terjangkit virus PMK ini apakah masih bisa dikonsumsi, Pak Kadis? Ya, hewan yang terjangkit PMK bisa dikonsumsi, artinya penyakitnya tidak menularkan kepada manusia atau zoonosis, tentu saja setelah dipotong dengan proses pemasakan yang benar. Lantas upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya hal-hal yang mungkin masih banyak di masyarakat awam yang belum mengetahui pasti atau mispersepsi yang terjadi di masyarakat terkait dengan PMK ini, Pak Kadis? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan karena sebagian besar di daerah dataran tinggi itu masih menggembalakan ternaknya secara liar atau juga semi intensif. Nah, ini yang berpotensi antar ternak melakukan persinggungan sehingga bisa tertular. Nah, langkah yang kita gunakan agar supaya peternak-peternak ini mengandangkan ternaknya, tidak meliarkan seperti penggembalaan pada umumnya yang biasa dilakukan, agar supaya tidak ada kontak antara satu sapi dengan sapi lain yang berpotensi menularkan. Ini yang kita edukasi selama ini. Dan juga agar supaya tidak saling mengunjungi. Karena kalau peternak ini ada yang tertular kemudian mereka katakanlah berbelasungkawa, ini juga berpotensi pada saat pulang ke rumah, itu menularkan ke sapinya yang sehat. Ya, Pak Kadis, lalu bagaimana upaya pengendalian virus PMK ini? Apakah ternak yang sehat dan belum terinfeksi itu tetap diberikan vaksinasi untuk kekebalan tubuh dari ternak sendiri sebagai bentuk antisipasi, Pak Kadis? Ya betul Bu, jalan terbaik yang kita lakukan adalah dengan vaksinasi. Artinya melakukan penyuntikan untuk memberikan kekebalan kepada ternak kita. Dan kalau bisa, memang ini, kalau bisa semuanya kita vaksin. Nah saat ini, vaksin dari pemerintah provinsi dan juga pusat, ini masih sangat terbatas. Jumlahnya hanya 500 dosis, sementara populasi kami ada 62.000 lebih. Ya, ini yang menjadi perbincangan kita saat ini dan mungkin menjadi perhatian juga bagi semua. 62.000 lebih, vaksinnya terbatas hanya 500-an. Lantas bagaimana edukasi yang dilakukan ke masyarakat sendiri, bukan hanya peternak tapi masyarakat secara umum, Pak Kadis? Ya, edukasi yang kita lakukan agar supaya menjaga ternaknya, makanannya cukup, tidak diliarkan, tetap dikandangkan dan kandangnya harus bersih. Kita selalu juga memberikan disinfeksi secara gratis, jadi pemberian disinfektan agar supaya bisa kita kendalikan penularannya. Demikian. Nah ini Pak Kadis, kalau kita berbicara terkait ini hewan ternak yang masuk di Sulawesi Selatan dan berpencar dari beberapa kabupaten, ini pengawasannya Pak, apakah ada prosedur khusus untuk pintu masuk ke Sulawesi Selatan? Ya, ini karena banyaknya pintu masuk yang bisa masuk di Goa ini, banyaknya kabupaten-kabupaten yang bersinggungan, misalnya daerah tetangga di Kabupaten Takalar dan juga Kabupaten Jeneponto. Di beberapa jalur-jalur umum yang kita juga tempatkan orang-orang kita, petugas-petugas kita, agar supaya lalu lintas ternak ini bisa kita cegah. Karena pada dasarnya inilah yang berpotensi, sangat berpotensi untuk menularkan PMK. Namun demikian masih banyak jalan-jalan yang lain, katanya jalan tikus yang sebenarnya bisa dimanfaatkan karena dengan adanya PMK ini, peternak menjadi panik dan bisa menjual ternaknya sangat rendah. Biasanya rata-rata ternak itu harganya sekitar 12 juta per ekor. Sekarang dijual 10 juta per 3 ekor. Baik, itu salah satu dampak ya Pak. Yang menjadi bisnis bagi para pedagang sehingga bisa melalui lintaskan ternaknya dengan mudah. Iya, baik. Pak Kadis, pertanyaan terakhir kami adalah bagaimana kesiapan para peternak di Kabupaten Goa secara spesifik terkait dengan PMK yang terjadi saat ini, Pak Kadis? Ya, peternak kami siap sebenarnya karena ini adalah kejadian kali kedua. Di sebelumnya adalah tahun 2022, kita sudah melakukan juga vaksinasi massal. Dan hasilnya di tahun 2023, itu tidak ada kejadian penyakit dan alhamdulillah kita bisa tangani. Nah saat ini karena adanya kebiasaan yang lalu peternak kami sudah siap sebenarnya untuk divaksinasi ternaknya secara menyeluruh. Kami tinggal menunggu petunjuk dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dan juga
dari kementerian, yaitu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Baik, baik. Terima kasih banyak. Semoga vaksinnya lebih banyak lagi dan menjangkau ternak yang ada di Kabupaten Goa dan di Sulawesi Selatan secara umum. Terima kasih banyak Pak Kadis Muhammad Hairul Aswar SPT, PLT Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa sudah berbincang bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Ya, terima kasih. Salam sehat, Pak Kadis. Salam sehat.